menimbulkan rasa politik Indonesia dan juga menjadi sebuah yayasan bina ini untuk yang ambil yang pun sama-sama di saudara-saudara tidak berdialog di luar ini mulai mendiskusi KPD dan tahun 2028 kumpulan ilmiah jumlah bulan dan kilo sebetulnya masih banyak yang ini tapi itu lebih lengkapnya saudara-saudara yang mohon untuk menghubungi dan berarti 2028 dengan konten saudara ini level atas sebagai penyerangan yang negara. Aku terus kadang-kadang dan kadang-kadang berkata orang-orang bukanlah kata yang menunjukkan satu program tidak bukan tidak benar lima cara telah mengungkapkan kedua di antara jauh-jauh pada ada apa yang jalannya ada titik-titik kejahatan dari sini mungkin harus apakah ini pada kita ini malam-malam datang pada senang-senang dan lampu sangat mendukung karena malam makin terang dan cerah. Tidak kecil kepentingan saya berperkara yang menentukan. Mari kita golkar juga menentukan. Dan saya yang tidak nanti. Senjata itu angin dalam kita itu berada yang terakhir. Aku bertemu pada bulan sikap itu tiba-tiba yang pembahasan dalam protokol keturunan sejarah keturunan nasib nasional dan dengan aku pun kita sejarah ketemu ada cerita yang lalu tidak tanpa tidak dia semua anak mana makin menjadi suara-suara berikutnya dan sudah kita ada gunung-gunung ada gerakan besar ada cerita besarnya mana satu kiranya yang bisa entah mana dan saja cermin. Betapa saja yang ada kalau yang selalu disampaikan. Kalau siapa kesalahan, dia aneh kita satu aja sama-sama. Saat malam tentu
saja ke aku minta cara siapa di luar luar biasa ada program Amboi dengan suara lagi tidaknya mengancam pecah telinga sejak kemungkinan kedelapan ada bayang di situ ada bayang terlepas di situ mengucapkan ini adalah Tuhan turun salah satu alam semesta perhatikan menyatu Tuhan turun menyampaikan roh Allah mengutai dari balik sesalkan peristiwa hari ini bersinar dengan penuh hati ada kemudian Kirko senja yang mengacapi sampai luhur tenggelam di laut Jawa dulu dia memainkan sama jauh dulu angin perlahan meneruskan pandangan mungkin tak lama dia telah terbuka Tuhan akan selesai pada waktunya akan selesai pada waktunya jangankan keyakinan dia pun telah mempasrahkan di pasir paling tak terdapat siapa yang mampu telah menyatakan bukan ikan bukan sampah bukan manja bisa itu bertahan menuju Jakarta yang saja yang terakhir di antara nyata dan sayur di antara nyata dan sayur sepi mulai terbang itu pun bercampur dalam mobil yang baru saja lewat masih jauh yang masih sama jauh sekali buat mengakhiri perjalanan itu malam ini badan tinggi daun-daun mengadu di manusia selalu membayar tunjuk Tuhan kenapa mesti berada di dalam dada ataupun mahu jadi sifat kita tidak mampu aku tidak tahu mengucap apa tidur saja supaya menunggu orang-orang berjalan ya tetapi sebetulnya kalau mungkin menghadapi pikiran kita mengenal tentang selanjutnya penyakit kedua dari kedua lahir 1 Juni 1926 di kota Jakarta sebagai rumah dari nama saudara dari keluarga Santri selama menjadi mahasiswa dia menjadi komisi dan menjadi jawab majalah mahasiswa dengan UGM tahun 1982 pembina sampai Islami dari tahun 1980 dan pembinaan masyarakat dan teman-teman sebagai teman kerja yang bertemu menggunakan pemahaman dia mulai mengikuti tahun 1992 sampai di PT dan Mahkamah senang saya pada penulisan naskah sandiwara remaja DKJ tahun 81 berjudul Joko Widodo. Menang saya pada menggambar ilustrasi pada PT tahun 2002 dan sampai dia menang saya pada PT di majalah tadi tahun 2008 bergabung dengan pada klub atau yang hiburan paling Jogja bergabung terkait ada karya
saudara mempercayai aja. Ceritakanlah barang sedikit masa kanak-kanak dari jawab dari sesungguhnya saya bosan menceritakan masa kecil. Sudah terlalu sering saya ceritakan melalui cerita pendek saja. Tapi terus terang saya merasa bangga sekarang dengan masa kecil itu. Saya lahir dengan keluarga yang sering terbuka di kakek saya, orang kiai, dengan saudara-saudaranya yang kiai menjadikannya dengan sebuah pesantren. Murid-muridnya datang dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Ayah saya, salah seorang murid kesayangan adik saya, dia lalu diambil menantu. Kota gede terkenal Surabaya, banyak rata-rata usaha sungguh dan berkembang di kota Bandung. Sementara itu, ya, berkat usahanya dan berkat yang tinggi dan perusahaan koneksi, ayah saya menjadi salah seorang dari sejumlah pengusaha terkemuka di kota B yang bangkit dan merupakan tahun 30-an dan menanjak pada tahun 50-an. Ketika pengusaha kota gede angkatan ayah saya, pemimpinnya kuat pada agama dan masyarakat. Jadi ayah saya telah bekas dulu dibalik terjaga dan sekaligus pengurus organisasi sosial dan sivil Muhammadiyah. Tapi menjelang tahun 60-an, perusahaan orang tua saya mundur. 62 ketika umur saya 7 tahun, rumah tangga kami bubar. Kami maksudnya orang tuanya. Orang tua saya bercerai, rumah kami yang luas dan indah yang menyimpan masa kanak saya yang pahit dan ajaib itu dijual. Harta benda dibagi dua, itu ayah dan ibu saya. Ayah sendiri dia mengikuti seorang wanita yang menikahinya secara sembunyi-sembunyi, tapi ketahuan oleh ibu. Seperti ibu ayam dan anak-anaknya pulang berkandang di pinggir hari, ibu dengan semua anaknya pulang ke warisan kakek saya. Pertumbuhan tanya, ya sejak saat itu saya hidup tanpa ayah untuk bangsa. Usaha ibu mengambil usaha orang tua terus mengalami kemunduran. Akhirnya menggunakan operasi ini. Sejak saat itu, sungguh-sungguh kami sadar bahwa kami orang miskin. Untuk mengurangi anggaran belanja sehari ini kami makan oleh timbul, jadwal kapur dikeringkan lalu untuk dimasak dan nanti disimpan. Kami itu antri membeli beberapa jalanan tanah. Ini menjadi dari perusahaan kompleks kata ayah saya yang masuk satu bertahan atau yang baru tumbuh menjelang tahun 70-an. Semua anak sepulang sekolah bekerja menjahit, menjadi guru, ulama Muhammadiyah atau berpikir perusahaan emas Intalis. Tradisi kuat yang Anda warisi dari keluarga. Pertanyaan menulis itu. Satu hal yang muncul dalam keluarga kamu ialah kamu suka membaca. Meskipun itu tidak sempat tamat sekolah rendah zaman Belanda karena itu dinikahkan, tapi dia tak ketinggalan dengan anak-anaknya dalam membaca. Malamnya itu suka mendongeng atau membacakan sebuah cerita kami. Ketika sudah bisa membaca, saya meneruskan tradisi kakak-kakak saya. Ya, tradisi baca, tapi tradisi tulis. Dulu saya mulai menulis ketika duduk di bangku SMP. Pada awalnya saya menulis untuk membebaskan diri dari penderitaan dan untuk menyatakan diri. Tapi pada tahap selanjutnya saya menulis sebagai sarana meningkatkan akal budi dan komitmen sosial. Alamat saya Kudori, Peranan KD3 PTT 41 APD Yogyakarta. Tetapi karena beliau sudah tugas belajar di Belanda,
pada malam hari ini, misi itu akan disampaikan oleh saudara Natalia Kurniawi. Tentang pembaca pengganti ini ada catatan. Yang pertama, jalan Amdo. Berada di Jogja suatu pagi. Dengan sebuah kota ini, yang kita tak berbunyi. Sudah pun menanggur, kita berada apa ini. Lalu semua peraturan dan Allah dalam dadaku menurut ucapan nikmat penggaraan ini. Apakah maksudnya? Mungkin terpelik di antara kesimpangan di mata ketiga atau mengenai pernikahan yang ketiga. Atau dapat dibalik kesimpangan ini. Punggung-punggung rawa desa di samping mereka kawannya. Apa ini? Berarti berlalu. Yang pulau siapa kadang sini ketinggal dan kendali. Tinggal bernyerut di belakang tekan. Wanita nafsu yang kurang tahu aku sebelum dengan cinta. Wanita saja. Jogja kota gede. Maupun tidak mau. Kami perjalanan macam ini, terang macam perjalanan kami. Berkecuali terus menuju, menyeret anggamu. Langkahnya seperti menuju dalam bersama Susi dan logam di punya. Sedang serius roda-roda menggoyang lentera kacau nyala. Oi, yang bersembunyi antara bunga-bunga api ujung batu kuda. Muntah di sawah-sawah, segitu bunga-bunga dan suara. Ibu, aku pulang mobil kita. Hidup ini perjalanan kereta dan bagi kota yang jauh meninggalkan masa kanan yang ada itu makin jauh dalam beban. Tidak sama yang aku dewasa, tapi panjang jalan sendiri saja. Berada di Februari, itu akan menjadi seperti ini. Pandai Pasifik dan Florida. Seorang ambu, tiga lelaki juru tempat, seorang lelaki juru bakar, dan seorang perempuan juru ubi. Sebuah bangun dulu, beberapa buah sawo, ratusan jambi, dan satu siang-siang kemarin. Pulang paling berlimpah, hembusan di api nyala, gerak dan suara bersatu dalam irama. Tapi ini cabut seperti bercium bara dan api nyala, dan memetarkannya asap landasan. Tidak gelap tempat, tahu pasti di mana dan kapan baru mesti dilakukan. Seorang perempuan berubu di atas panggung ini, setia dalam ini menggerakkan kehidupan.
Seorang lelaki berbakat membolak melalui besi mempersiapkan sedapat bagi alat kami. Sang ibu mencabut seping besi anak asuhan dari tempaan dan melemparkannya ke pesanan. Membakar menyala api itu bagian kedua. Membakar besi menempatkan nyakanya itu bagian laki-laki. Pukulan yang pertama itu bagian sang ibu. Menuju jarak isi tanpa daging. Dan para petempat mesti melakukannya dalam pukulan dua. Seperti besi mentah terlempar di apinya. Begitulah anak-anak pandai besi terlempar di kota. Tuhan, selamat datang di zaman ini. Tidak ada anggur yang disodorkan ini pada kalian. Tapi aku suka jika Tuhan menangkap baiknya. Pandanglah jendela, hujan menerbang ke arah jagat. Di sini hangat. Tapi aku suka jika Tuhan menangkap baiknya. Tempat ini terbuka bagi pesta, seperti dunia, seperti manusia. Tempat ini hidup. Tapi aku suka jika Tuhan menatap matinya. Tuhan, minumlah sesuap Anda selama jika Tuhan bisa. Tapi izinkan aku untuk kembali berdoa. Jangan hendaknya di sini Tuhan mati. Kota Gede, 17 Januari 1978. Aku meminjammu. Jika kau suka warna hijau dan kelabu batu, datang saja ke rumahku, tempat alam dan mau berpadu. Jika kau suka warna ungu dan coklat candy, masuk saja di sana. Sebuah pendapat yang hilang akalnya, sebuah kuburan, mengoda di tengahnya. Sebuah angin, sekawanan tersendiri, sekumpal kapu, menghilangkan bulan menjadi putih. Katakan putih. Kota Gede, Januari 1978. Kita itu senantiasa terbuka dan aku boleh membacanya kapan saja. Leluhurku tak mengajari membaca, hanya berkata bahwa aku akan sanggup membaca pada saatnya. Aku tak pernah bilang kata. Kitab itu akan meluas dan melebar, dan aku sanggup membacanya kapan saja sambil berjalan-jalan di atasnya. Sekarang kitab itu sudah hilang karena ditanya, dan aku sanggup membacanya tanpa membuka mata. Kota Gede, 28 April 1980. Saya tidak bisa melakukan. Gunung. Di tengah perjalanan,
Aku menemukan mata air terjepit di antara batu-batu di dalam sini. Kau sudah lupa. Aku yakin bukan ini yang kucari. Barangkali di tempat sana dia berada. Aku juga bertemu dengan pohon raksasa. Tubuhnya menggeliat dalam keremangan bayang jauh. Tiba-tiba. Tapi dia ini bukan ini yang kucari. Barangkali di tempat sana dia berada. Oleh sebuah sedang suka. Mulutnya terbuka menyimpang kegelapan kerongkannya. Tapi aku tak mau ini yang kucari. Aku masih ingin berjalan lagi. Saudariku, tenang baik. Ini benar sekali. Harga inilah tak lagi bisa dibedakan antara nanti dan ini. Karena orangnya sebablah gelap, sebab bintang dalam kota, kegelisahan dalam kelaparan. Tak lagi bisa dibedakan antara yang pernah berpandang dan yang pernah kelihatan. Sebab jiwa dan jiwa Allah berjalan dalam satu dunia. Tak lagi bisa membedakan antara yang pernah dibaca dan yang pernah dipikirkan. Sebab kataku dan rasanya berterbangan dalam satu bintang. Tadi dia sempat ini berada di sana. Puisi ikutan jadi. Sekali lagi aku melihat dia menghembuskan nafas yang tinggi di perjalanan itu. Kami masih juga bergema menerobos gerimis di hutan jati. Muncul dan hilang di lingkar jalan itu. Ini lemah, di tanah putih, di langit kalong-kalong laut. Malam itu, saya yakin kamu dapat keluar. Aku jauhkah kota kecil itu? Ayolah, aku tak tahu. Akan kaki inilah hidupnya. Jogja, 8 Januari 1911. Saja perilaku kamu kalian. Aku lahir dalam sebuah kapal pesiar yang indah. Apakah makna hidup dalam kapal semacam ini? Belum tentu pertanyaan itu muncul di anganku sebagai mengambil dan kapalku terjejak. Aku terlempar ke samudra dan tersangkut di bilang kapal. Kapal berantakan. Apakah tidak akan untuk menimpa rumah? Tapi itulah rumahku kemudian. Sepotong rumah, sepotong kain, sepotong kematangan, sepotong kegoyakan. Apakah seorang pria mencampur tangan boleh mencari jalan aman?
hatinya bila itu sama dia. Yang biasa dia bercerita padaku tentang potong perjalanan alamku, tentang kita manusia selama berabad-abad menjadi dalam mencari. Masihkah seorang dendam kepada ahli yang telah menghancurkan kapal pesiar bumi? Begitu sampai gelombang pulau, tidak aku bertanya tentang satu ahli. Aku tak akan menjawab, karena bulan, sekalipun aku tahu di mana dia berada. Tetapi aku hanya mengombang-ambingkan engkau dengan berbagai cerita, agar engkau mengerti apa makna dendam pada kita. Aku melihat bintangnya berpisah dalam kekerasan yang lain. Dia yang dahulu begitu akrab dan telah mau menjawab pertanyaanku. Wahai sahabat, engkaulah antara cahaya. Mustahil tak engkau kenal para angin. Di mana dia ini? Karena kepadanya aku menyampaikan salam masa silam. Tapi bintang tersenyum saja kalau bertinggi di balik bintang. Sekali lagi bintang menerjip. Aku juga. Apa makna bintang dalam gaya-gaya jiwa? Tapi lagi dia bersenyum bahagia. Sayangnya tidak semata. Cinta yang diciptakan pada hamba kecilku yang menjadi bintang pulang. Kenapa kau mengatakan saya? Tidak bisa apa tidak perlu. Bukan lagi. Sambil membantu
Bila jatuh dunia kami yang hidup, ternyata kami membawaku tidak pulang. Ketika matahari muncul tidak kembali. Nah, setelah sudah pengembangan kau, katanya, dan serahkan engkau pada saudaraku kalau mendarahkan jalan. Dan lagi berkomentar, aku mencari diri. Yang sedang melakukan peluang jadi. Juga, apa itu akan terkandalkan ketika itu kita pun sebagai kota. Dalam ini pantai pasti. Dan itu peluang berdiri semua manusia. Tidak, sekali lagi kami kepada tambang itu berdiri. Dan sekali lagi kita dapat kita mengusung menjaga besar. Maka aku ingin coba mengajukan bahwa dalam saat kami dalam hidupku, aku tahu sesuatu yang dapat ini. Aku butuh sesuatu yang dapat dilakukan. Tapi bagi tongkat, cukup kau berumah. Aku melakukannya. Menampakkan berputar-putar dalam tarian kejauhan, lalu melompat ke begitu rapat, kesimpulan yang besar. Tidak, tidak. Matahari membentangkan sayap yang lebar, tersembunyi di dalam menara kepala peternak. Begitulah mata angin di daratan, demi mana dan menikmati. Aku menemani tentang engkau. Macam-macam anak menjadi mereka berhubungan. Bila mereka bisa bersahabat, mereka bisa menghubungi. Tidak biarkan yang menunjukkan kapal percaya runtuh. Dan ketika aku meneruskan perjalanan itu, aku menyadari tentang Tuhan. Benarkah kehadiran itu ada? Bila itu milikku cinta. Benarkah kehancuran itu tak ada? Bila keindahan muncul dari sana. Benarkah yang dicari ada? Bila tak dipaksa oleh Tuhan. Benarkah yang dicari tak ada? Bila manusia tak punya dendam. Di mana tak dipaksa antara dua kata yang berlawanan. Sedang keduanya ada dalam satu tubuh, satu jiwa yang tidak. Bagaimana aku mesti berjalan, lahir, dan terutama batinku. Sebab aku tak kuasa menghentikan perjalanan itu. Sebab aku pun tak kuasa menghentikan perjalanan dirinya. Akhirnya, aku berjumpa dengan dia. Tubuhnya halus terbanggang di matahari. Untuk yang lihat letus ombak. Namun tiada bosan-bosannya yang menebak jalan dan menariknya pulang setiap kali. Berapa pula pembina, kenapa sakit, kenapa cerita. Yang bisa berhubung teman-teman di sini mandi di sungai dan mengalir mencari dan menonton di bawah. Tiap kali pulang dimarahi ayah, dimarahi itu bahasa Indonesia kenapa? Tapi sejak itu SD saya langsung ke kota India belajar agama jadi wong guru sampai sekarang. Waktu masih pelajar
dan mahasiswa Anda pulang balik di kota tiap minggu sekali. Tidak seminggu sekali, tapi sebulan sekali. Jadi saya duduk dan dewasa di kota Yogyakarta. Nostalgia masa kanak-kanak saya tidak banyak. Di samping itu, ayah dan ibu aktif dalam organisasi sosial. Kalau pulang kampung, tentu dapat kumpul bersama-sama. Kita saya sebenarnya senang menjadi petani, tapi dari 6 bersaudara, 4 orang menjadi guru. Itu maunya bapak sama saya. Bapak guru almarhum seorang guru juga ya. Guru zaman kolonial Belanda ya, zaman kolonial Jepang dan zaman merdeka. Pernah jaya pada masa Belanda dan jauh miskin, maka terutama setelah sebelumnya merdeka di masa Orde Lama. Ayah saya menjadi guru desa sejak tahun 1927. Andai kan tak hidup di kota dan Anda hidup di desa bagaimana? Saya merasa biasa, tapi rawat saya di kota mau ngatur bukan di desa tidak mungkin. Jadi konflik terus. Kedua, sarana informasi yang besar memang ada di kota. Itulah sebabnya saya pilih tempat tinggal yang masih di desa. Meskipun sawah yang saya kasih di kota. Nah, mungkin keadaan itu bisa meredakan kondisi keadaan saya. Kemudian, perjalanan hidup di masa mahasiswa bagaimana? Ayah mengatakan saya sekali dari teman hidupnya. Ketika saya masuk di KKN, sudah ketutup pikirannya, diurus sendiri. Hidup dari kamar sewa satu ke kamar sewa yang lain, pernah tinggal di kamar pakai berulang sekali, sudah pernah tinggal di kamar kos yang belum sejumlah pulang. Pagi sampai dengan kuliah, selain yang mengajar SMA, tak pernah kemudian. Banyak juga teman yang bilang, saya masih bisa ikut kegiatan pramuka. Demikian tentang Sudirman Blok. Alamatnya Perguruan Karangmuda Indah, Blok 6 di 67 Kasihan Batu di Jakarta atau FPDS Jurusan Sastra Indonesia Universitas Sarjana Jakarta Mahasiswa Bersama Kesuluh Indonesia Jakarta. Berikut ini saja yang akan dibawakannya dan majalah Rabu sampai dengan 4. Kita masih punya untuk dibagi saya guru pemuda perempuan dan kalau mau menurut adalah hilang sudah masuk. Ada 8 saja yang dimuat ini dari saudara saya, dan saya akan membaca 6 saja. Empat di antaranya berjudul yang sama, yaitu Dermaga 1-4. Dermaga. Di sini perjalanan yang panjang kita susuri, panjang setia. Kurun demi kurun melintasi nasib. Kita pun termangu menyapa kapal-kapal merapat, daun-daun meluruh, denting-denting hari meminta. Tiba-tiba menghadap di depan kita, lalu angin terasa mungkin buruk. Ujung demi ujung persimpangan
menyapa urat-urat nasib dan 1000 kita pengharapan. Adakah di sini tempat tersangka teri-teri besar di akhir senja saat kapal-kapal merapat dan desir angin lewat? Di sini namanya tempat singgah sebelum tarian nyok di batas Cakrawala. Dermaga 2. Bocah-bocah berkejaran dalam renang mereka mempermainkan nasib atas arus lewat tanggal di sekitar sini. Dan air yang terus mensungguhnya bersama usia semakin rapuh. Saat kapal-kapal datang dan pergi, ditawarkannya senyumnya dengan lambaian tangan yang keluh. Entah siapa lagi bakal lewat menyapanya siang ini. Di kebisingan siang yang panas, bening mata mereka terlepas dari sorot lampu merkuri di pusat kota. Dermaga 3. Bila kapal-kapal merapat, kemana kita tambahkan denting-denting hari yang terlanjur lewat di antara gemuruh laut pertikaian, di antara turun harapan. Ketika kapal-kapal merapat, daun-daun meluruh di desir angin, menyapa detik demi detik langkah-langkah kita. Kemana kita akhiri perjalanan ini? Seperti jantung yang berdetak di dada, menghitung tetes demi tetes darah perburuan kita. Kita pun tak sempat mencatat di mana tetes terakhir telah menyita. Dermaga 4 berdiri di atas palka, menatap matahari lenyap. Wajahmu hadir di peluk mataku, terasa angin yang menggerai rambutmu, tanganmu mengulurkan dirimu. Di merah laut sisa siangku, senyummu mengajakku bercakap di sini tentang malaikat-malaikat yang hadir di tengah nelayan, menaruhkan cintamu pada nasib yang arif. Seraya lagumu yang tua mendedamkan hidup yang asing dan sepi, sedangkan aku menggapainya dari bayangku remang-remang. Adakah selasi ini bakal sampai ke sana, dermaga yang ramah dan semarak? Kita masih punya angin untuk dibaca. Tuhan masih punya angin di daun-daun untuk kita. Daun-daun punya mudik untuk kita. Kita juga punya langkah-langkah gagah
dan capaian yang melambai menyerupih udara. Aku juga berharap kaki dan tanganku melangkah menggapai angin. Kemudian tumbuh daun-daun yang ramah. Tuhan banyak angin dari daun-daun. Kita bagi saja tanpa tergesa melangkah. Sambil menyanyi, kita masih leluasa bersetubuh dengan angin, berbincang dengan daun-daun. Kenapa kita masih bermain dalam merebut angin, sedang sebuah kincir pun belum mampu kita buat sebuah kincir pun. Saja burung perenjak. Hari ini bakal datang berita dari jauh. Nyanyinya meningkai bumi jauh. Pada dahan-dahan rendah di depan rumah. Potong kue dan segelas susu menyambut kegembiraan tentang angin yang membuka kaca jendela, lalu bercerita tentang kota-kota yang tenggelam di bawah pendera. Sementara kicaunya masih menjauh, gemericik angin menjatuhkan daun-daun. Terima kasih. Berikut ini yang akan tampil adalah Bapak Ahmad Joko Pradowo, dosen Fakultas Sastra UGM Jakarta. Beliau lahir 3 November 1939 di Klaten, Jawa Tengah. Beliau putra kelima dari 7 bersaudara dari keluarga Sulu. Tamat SR atau SD dan SMP di Klaten, SMA 2A di Jakarta tahun 1958. Beliau masuk jurusan Sastra Timur UGM dan tamat pada tahun 1969, dan mulai tahun 1967 mungkin ini terbalik ya, dia menjadi staf pengajar di alma-maternya. Bapak Pradowo juga dikenal seorang pesaing masalah kritik sastra dan penelitian sastra. Beliau tahun 1970 sampai 1972 mengajar di Hankook University of French Studies Teori Korea Selatan. Tahun 1980 sampai 1981 mengikuti program pasca sarjana di University Leiden, Nederland di bawah bimbingan Profesor Akhil. Beberapa kumpulan punya, beberapa kumpulan karangannya yang sudah dipublikasikan ialah Matahari Pagi di Tanah Air, Antologi Manifestasi yang belum terbit. Kemudian pada tahun 1975 beliau menulis kumpulan puisi Matahari dengan Bulan. Sekarang cuplikan wawancara Saudara Yunus dengan beliau. Bagaimana Mas Joko, panggilan akrabnya, bisa masuk Fakultas Sastra Indonesia? Untuk hal ini ada kisah yang kecil tetapi sangat menentukan bagi proses bagaimana dia memasuki Fakultas Sastra. Ketika dia duduk di bangku SMA, dia diajar oleh Ibu Sumantri Suprayitno yang kini menjadi teman mengajar di fakultas yang sama. Menjelang akhir tahun, Ibu atau dosen dia bertanya, Joko, kira-kira begini, Joko, kamu tidak melanjutkan sekolah kemana? Dengan tenang beliau menjawab, ke PDISLB. Wah, eman-eman, kamu tak termasuk lebih baik, ujar ibu itu.
Nah, orang tua saya tidak mampu kok. Dia hanya pendidikan guru. Tak akan mampu membiayai lebih banyak dan lama lebih. Kemudian dia kursus D1. Sekarang harus SKSS negeri. Kemudian Joko pun masuk kursus D1 dan menjadi calon duta setelah SMA. Rajinlah dia mengikuti pelajarannya. Tapi di tengah pelajaran kesejahteraan, Pak Direktur kursus D1 bilang begini, saudara-saudara, ini masuk PDKSP mau apa? Programnya saja masih aus-ausan kok. Pindah saja ke Fakultas Sastra UGM, kata dia memberi saran. Wah, bagaimana ini? Direkturnya saja bilang begitu, pikir Joko. Lalu dia pindah ke Fakultas Sastra Indonesia UGM. Tapi siapa direktur eksentrik itu? Ternyata kritikus dan penyair kenamaan yakni Bapak Sukadio Kasarwardoyo yang kini menjadi direktur muda PN Parepare Jakarta. Alamat Bapak Joko Pradopo, Nopo Yudan, GT 5320, Yogyakarta. Ada 16 puisi yang dimuat di sini, tetapi beliau hanya akan membacakan 5 saja. Sekarang saya silakan kepada Bapak Joko Pradopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya bacakan cuma bakat di tulisan. Itu yang pertama pasti. Pasti. Matahari telah berdiri keras, berserimuka bercermin di hati. Angin menggeser biola, selibun daunan pasti. Matahari telah berjingkrak, langit lepas berteriak. Hamparkan dunia, bentangkan uangnya. Matahari telah berjingkrak, berjingkraklah aku di pasti yang menuju muka. Dengan sekarang sambil tidur pulang, membuka jendela, menyala semesta. Ya Tuhan, kehangatan malam, kehangatan malam kau petikkan dalam berat darahku. Aroma pandanganmu meliputi diriku, mengembangkan hijau lembut dalam sampai waktu makan tetap lama. Coba tutup pada tubuh, menggairahkan kembali jarak di hati. Terasa saya waktu bukan abadi, hidup kita roh ini. Namun aku kepada kenikmatan cuma seperti sinar dan akan kembali membuat seperti menginjek kecilnya hati. Ya sekian matahari segi 4. Kata-katamu segi 4 seperti matahari. Aku yang mendengarnya cuma bisa termenangkan. Tapi apakah yang lebih biru dari bulan kecuali kata-kata yang segitiga? Oh, alangkah malamnya orang yang tidak malam ketika mendengar halilintar di bawah tempat tidurnya. Tapi jangan menangis, sebab penjara ada di mana-mana. Bagi orang yang kata-kata yang bukan dalam kulminasinya bagi bukan purnama. Besok ada burung-burung putih lepas di
tiba-tiba merupakan saya. Ketika matahari mendapatkan kebelah saya lagi pakai dalam biji. Yang keempat, berpeganglah erat-erat. Kau akan terlepas dari mimpi yang kita mimpikan. Berpeganglah erat-erat. Kau akan terlepas dari kenyataan yang tanpa dasar. Berpeganglah erat-erat. Kita akan jatuh ke dalam kurangnya ke dalam ketidaktahuan. Yang kelima, terima kasih untuk fasilitas. Kita ucapkan terima kasih dalam segala perkara dan kuasa. Terima kasih kita telah berhasil dan berusaha sampai sini. Telah melihat matahari, bulan, dan kekuatan bumi. Terima kasih kita telah bersekolah, bekerja, dan berbelanja, pasar, dan rasakan banyak buah-buah sorga. Dan buahnya anak-anak kita yang kita akan manja. Terima kasih kita bernafas sampai sini, entah sampai kapan lagi. Dan lewat anak-anak ini kita tahu akan berpisah, entah kapan lagi. Buat-buat pun berjalan di bumi. Sampai menitnya itu lagi, anak-anak kita itu akan dari pohon yang berkata kuat akarnya. Kita ucapkan terima kasih bahwa Hidup telah memandangkan kita berkisaran tahun, bahkan sampai kita berjalan. Bagi orang sayang pada anaknya yang keadaan nakal itu biasa, tapi kok dia sayang padanya. Kita akan menerima kasih, masih bisa dengan kuat berterima kasih. Artinya kita tahu bahwa kita di dunia ada yang menderita dan diberi semua meski seperti ini yang ada. Kita mengucapkan terima kasih sebab semua itu yang kita bisa dan sekiranya yang kita tak menyesal. Dan dengan ikhlas dan senang tinggalkan segala senang, pejamkan mata dan tidur lalu tanpa diganggu mimpi di pangkuan yang abadi. Pada kita beliau dalam Bapak Esmanto ikut umum dan menyatakan kemudahannya. Lahir 7 November 1942 lengkapnya Christophorus Bapak Esmanto. Dia putra tunggal alias Sultan Amin. Dari keluarga aristokrat kesenangan Mangkunegaran, Surakarta, dari Esmanto Sudoyo Nasakoto almarhum
Ibunya bernama Sunda. Pekerjaan ayahnya pegawai peraturan Surakarta kemudian swasta. Dia seorang otodidak dalam teknik teknologi, sebuah negeri Belanda dalam bidang hukum. Mas Bakri lulus Fakultas Sastra Jurusan Inggris Universitas Gadjah Mada tahun 1978. Pernah kurs biola pada Bapak Suwandi, anggota klub musik kamar di Solo, beberapa kali pentas panggung negara di Solo, untuk melukiskan dan mengarang lagu pada lagu mahasiswa. Pendidikannya SD, SMP, SMA di Solo. Kemudian mengikuti program Sarjana Sastra Indonesia UGM 8485. Mengajar di alma maternya India. Selain juga pernah mengajar di Akademi Bahasa dan Bukit Sanada Dharma, juga Akademi Bahasa Negara. Menulis cerita pendek, puisi, kritik dan esai. Kemudian cerita pendeknya sebagian bukan berjudul dan ulang tahun, tapi puisi dan esainya juga kritik belum pernah diterbitkan sebagai buku. Pernah bergabung dengan Bengkel Teater dan bergabung dalam grup teater Saka dengan jumlah satu pengajar tertentu UGM yang menerbitkan JL, nama sebuah majalah hiburan berbahasa Inggris pada tahun 2004. Mungkin sekarang mantap. Dia menjabat Ketua Umum Dewan Kesenian Yogyakarta 3 kali berturut-turut hingga sekarang. Lalu kenapa dia terpilih menjadi Ketua Umum DKI itu? Seorang teman yang tak tahu kondisi DKI bertanya, ya karena biarpun dia dipentungi di media massa koran, tidak apa-apa. Yang saja tetap sabar, kata teman yang tahu. Tiap bulan dia mendapat gaji 7.500 rupiah dari DKI, tapi tak pernah diambil. Biar terkumpul untuk sumbangan teman-teman atau peserta yang memintakan ke DKI katanya. Tiap hari Minggu di rumahnya akan menerima sahabat-sahabat istimewanya. Dia tiap tempolong isi uang receh 5 rupiah. Para pengemis sendirian atau berombongan mendapat jatah tertentu pada hari libur nasional. Badi pernah membuat percobaan. Tempolong penuh uang receh 5 rupiah ditaruh di depan rumah. Tapi tempolong itu diberi tulisan spidol, silahkan orang ambil satu. Lalu dia mengintip dari balik jendela. Tak lama, para pengemis datang. Ada yang datang langsung meraup sekenanya lalu pergi. Ada yang datang hanya mengambil keping lalu pergi. Tapi muncul lagi orang yang sama ambil satu lalu pergi. Begitu berulang kali. Rupanya mereka punya akal. Hanya keliling rumah dan sudah merasa tak sebagai pendatang baru. Wah, kebebasan disalahgunakan. Pengemis pun minta diatur, tak bisa mematuhi aturan permainan. Begitu berulang sekali kesimpulannya. Berhubung Mas Bakri sekarang mengajar di Oberlin College di Ohio, akan diganti untuk membaca malam ini oleh Mbak Ani Basmanto, istrinya. Nah ini biodatanya saya banggakan. Pernah mengajar di tapi mengajar bahasa Inggris malah. Pada waktu SMP dan SMA selesaikan di SMA setelah SMP dan SMA setelah dia lulus Fakultas Sastra Jurusan Bahasa Inggris UGM. Jika ia juga berotodidak bahasa Jerman dan Prancis. Tahun 62 sudah berkembang dalam usaha teater gereja.
dengan studi teater Jogja bersama unggulan Luparani, Hermanto YT, Yasolinator, dan lain-lain. Juga pernah bergabung di bengkel teater Rendra tahun 62 sampai 65. Dia mengaku, saya ambil jujur, Wisnu Wardana yang mengenalkan saya dengan dunia panggung. Waktu itu saya masuk dalam Contemporary Dance School di Wisnu Wardana. Dia juga pernah main teater di RRI dan televisi Republik Indonesia tahun 60-an. Tapi sebelumnya dia lupa, tapi tidak ingat. Bersama Sumarjono, pemain teater ketoprak di RRI yang terkenal, Arief Hartoyo dan Habib Bari. Nama tidak diteruskan. Wah, nggak ada waktu, dan lagi saya ini sudah tua, repot juga berencana dan keluarga, katanya. Dia mengaku istri kedua dari Mas Badi Semana. Istri pertama Mas Badi kan mesin tercek katanya. Ya, silakan Mbak Lana. Saya kira kalau saya berdiri di sini hanya dalam kerja-kerjaan menang karena saya sebenarnya dapat merasakan istilah pensiunan sejak panggung. Dan malam ini kalau tidak bisa membacakan puisi menunjukkan pada saya seperti ini, seperti senang itu di rumah di tengah hujan di sini. Tapi bagaimana sekedar untuk menunjukkan rindu saya sendiri kepada bekas sahabat saya itu yang sekarang sedang di Oberlin. Saya akan membacakan beberapa lagu-lagunya, tapi tidak semuanya. Yang pertama yang akan saya bacakan berbunyi gelas. Gelas. Air sirup tak habis kau teduh di gelas biru, warna merah nampak ini. Terlalu terbatas mata kita buat menatap dan mengerti yang paling sejati. Padahal di bibir gelas itu getaran pertemuan dengan bibirmu merah masih saja jelas. Gelombangnya tak mati-mati. 1000 tahun bakal lewat, tapi peristiwa itu akan tetap di sana sampai kau sendiri mengakhirinya. Mata, kau bilang kau merasa selalu diawasi oleh mata kamera di tembok sudut kamarmu. Tapi bukankah itu suara orang-orang kampung yang gaungnya memukuli dinding kamar itu hingga retak, dan batok kepalamu sendiri pun retak karena kau benturkan sendiri tatkala kau mencoba sesuaikan diri dengan mereka. Waktu itulah kau pasang pengukur di sekelilingmu. Kau tahu, lalu kau merasa diawasi, lalu kau merasa merana. Jadi, siapa memasang kamera itu? Kau lupa kan? Kemarin pagi, setelah minum kopi, kau ganti lensa lama dengan yang baru. Biar lebih tajam katamu untuk
mengawasi istri anak-anakmu. Kau telah memasang mata yang kini mengawasimu. Gereja meriksaan suatu pagi, Kagem Romo Kuntoro. Kamu terbuka. Pintu gerbang gereja seperti hatimu terbuka bagi yang luka dan yang menderita. Waktu dendam kau dengan membantu kaki, bisul kau cium, nanah melembut kau tusuk dengan bibir raja segala raja. Sebelum kami mendengarnya dengan seperti bersih, menyeret dan membebani balok dengan muatan jenguk, juga tempatan suci. Waktu itu kami tak berdaya. Di luar jagat kami gelap, tapi bersemangat membantu. Kami susut hati, entah bagaimana. Namun begitu bernafsu menjadi buah. Lalu kau mendesak kami dengan lengannya yang kusuk air kebundu. Tapi waktu pokok ayam 3 kali menyambut matahari, kami tak dengar. Waktu itulah kami sudah menjadi untuk seketika kali. Persiapan pernikahan pada Jesse. 444 ekor berkumpul bersatu padu. Mereka berlatih untuk bergerak-gerak agar seperti sungguh-sungguh. Bahkan berusaha agar permainan bisa melucu dan menonton meneteskan air mata karena teringat kisah tradisi mereka. 444 aktor berlatih berteriak agar suara mereka menggema di sudut-sudut dunia, dan seluruh dunia diharapkan berpaling kepada mereka, karena di panggung dipentaskan kisah manusia yang pura-pura tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, agar pura-pura menjadi sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh menjadi pura-pura. Dan di pentas itu kita menyaksikan pengesahan yang samar-samar. Kita terharu kepada yang samar-samar. Meski ketika kita tiba di rumah, kita bertanya-tanya, masa iya? Yang terakhir akan saya bacakan saja jari. Benarkah yang dibilang jarimu benda itu? Benarkah yang dinasti cium jarimu? Waktu kau menariknya dengan cepat, waktu matahari masih menutup tirai rapat, angin sangsi menyelinap di hati. Lalu 7 jam gugur, tidak sempat kau sadar. Peristiwa itu lewat, tidak pula kau ingat. Tetapi tradisinya, ketika rekaman peristiwa itu dibukakan dan ingatanku kepadamu, kau terkejut dan bertanya, masa semurah itu hargaku membiarkan jariku kau genggam? Benarkah yang menggenggam jarimu tidak itu? Catatan sejarah tak selamanya diterima benar.
karena yang terlihat tak selamanya saja menerima sebagai miliknya. Ketika dicoba dilihat lagi, sekedar untuk dilihat lagi, mungkin untuk dikenal. Saya kira cukup ini saja yang akan saya katakan. Terima kasih. Hari pertama pembacaan puisi Tubuh 32 penyair Yogyakarta telah tampil di hadapan Anda. Penyair Sujarwanto, Darwis Kudori, Ahmad Teguh Pradowo, kemudian Pak Di Sumanto, dan Sri Harta. Acara berikutnya adalah dialog bebas. Luber, langsung bebas tanpa rahasia. Saudara-saudara bisa langsung berdialog dengan penyair-penyairnya atau juga pada pembaca pengganti yang ada di sini. Karena itu juga saya mohon kepada para penyairnya untuk agak menyebar supaya bisa memberi tempat yang lebih leluasa kepada para penanya. Kepada para hadirin bisa menanyakan tentang segala macam yang berhubungan dengan proses kepenyairan, proses kreativitas dan sebagainya, tentang mengapa menulis puisi dan seterusnya, secara seperti kita omong biasa, dialog begitu. Agak susah mungkin mengawalinya, tapi mungkin untuk para penyairnya bisa tidak bergerombol di sana. Begitu juga membaca penggantinya. Silakan. Kalau